Assalamualaikum, salam literasi. Ya, malam ini saya membawa buku Memburu Capung, ya, karya Sony Farid Maulana. Ini buku kumpulan puisi, salah satu buku kumpulan puisi dari Mas Sony Farid Maulana, seorang penyair yang belum lama ya, di tanggal 27 November tahun ini dia meninggal dunia setelah cukup lama sakit ya. Beliau meninggalkan banyak karya dan uh, yang paling menarik itu legasi dia adalah dia termasuk pelopor puisi Sonian. Puisi Sonian ini adalah puisi dengan pola ucap 6, 5, 4, 3 suku kata per lari. 6, jadi ya lari pertama 6, 5, 4, 3. Cukup populer hingga ke berbagai negara. Ya. Puisi Sonian. Jadi Sonian karena diambil dari kata Mas Sony, Sony Farid Maulana. Saya termasuk yang menikmati karya-karya beliau terlebih di beberapa tahun terakhir karena kalau yang saya mendengar kabar sudah sakit ya, sehingga puisi-puisinya itu puisi-puisi yang penuh ketundukan gitu. Saya merasakan bahwa setiap saya membaca karya beliau itu kayak dibuat untuk menunduk di akhir karyanya, walaupun eh, puisi tentang seolah-olah tidak tentang uh, kontemplasi diri gitu, tapi nanti di akhirnya itu dia tiba-tiba membuat kita itu kita menunduk. Seringkali bahkan mengingatkan atas kematian. Saya ambil satu contoh, ada nih puisi dengan judul Sop Ikan Gurame. Seperti puisi kuliner gitu ya, kulineristik. Tapi silahkan teman-teman merasakan kekuatan uh, kata-kata dari Mas Sony Farid Maulana ini. Sop ikan gurame. Di atas meja tersaji sop ikan gurame. Sepiring nasi, sendok dan garpu, serta setumpuk puisi yang harus dipilih dan dibaca malam ini. Ada juga segelas air tawar dan percakapan ringan antar penyair. Pilpres tahun ini syarat dengan intrik dan gosip murahan, ujar seseorang dari seberang meja, dan aku mendengarnya begitu samar. Sop gurame sungguh gurih, lupakan pilpres, juga omong kosong tentang keadilan. Jelas seorang penyair. Indonesia tambah hari, tambah kacau. Para politikus sibuk mencari kedudukan, lanjutnya. Sambil kembali menyantap sop gurame. Senja pun lewat. Detik jam mendorong maut ke hilir. 2018. Ya, indah ya, bicara tentang keseharian seolah-olah sederhana namun di akhirnya tetap membuat kita menunduk, teringat atas kematian. Sekali lagi aja deh ya, puisi yang menurut saya seru. Judulnya Seperti Buku Puisi. Ini termasuk favorit saya juga. Seperti buku puisi. Ia seperti buku puisi yang terselip di antara ribuan buku dalam perpustakaan. Tak dibaca. Tak ada yang menyentuhnya. Bahkan hanya sekedar membuka halamannya pun tak ada. Ia termenung dalam sebuah ruang. Dibayangkannya seseorang menyentuhnya, mengajaknya ngobrol dan ngopi di sebuah kafe, dekat sebuah taman pojok kota besar. Tapi semua itu hanya mimpi. Hanya dingin angin dan hujan sore yang menyapa dirinya. Tuhanku, apakah ini kehendakmu?
Tanyanya suatu malam saat ia duduk di halaman rumahnya sambil menatap bintang-bintang. Selintas ia melihat wajah ibu bapaknya yang telah lama pergi. Dan ia menundukkan kepala. Dilihatnya iringan semut merah entah kemana. Ia yakin kehendaknya tak akan sia-sia bagi dirinya. Iya, 2018. Ya, demikianlah cara Mas Sony memainkan perasaan kita sebagai pembaca dari puisi-puisinya. Saya akhiri dengan satu puisi lagi, judulnya Tak Ingin Ingat. Tak ingin ingat. Sungguh aku tak ingin ingat nama obat yang aku minum pagi, sore, dan malam hari. Seperti tak ingin mengingat namamu yang membuat darahku mendidih, sakitku kumat. Sungguh aku ingin menjauh dari obat yang menguras isi dompetku. Ingin menjauh darimu yang menguras isi kepalaku. Ingin santai di sebuah pantai yang jauh dari hiruk pikuk kota besar. Kau ingin apa? Tanyanya. Dalam sebuah kafe yang lengang di pusat kota. Aku ingin mati tenang, kataku. Seperti orang suci. Dan ia tertawa ngakak. Keinginanmu sungguh aneh. Mana mungkin bisa tenang bila hati dan pikiranmu kacau. Sekacau lampu stopan yang bikin macet jalanan ketika hujan tiba, katanya. Dan aku diam karenanya. Musik yang aku dengar terasa sungguh bising. Terasa asing. Bagi jiwaku yang sakit kayak begitu. Digampar usia tua. 2019. Puisi-puisi Mas Sony Farid Maulana itu semakin terasa setelah akhirnya kepergiannya. Setelah diderap sakit yang cukup lama. Indah, selalu menarik. Puisi-puisi bertema kematian itu selalu menarik. Karena kematian adalah satu hal, satu peristiwa yang pasti luar biasa bagi yang merasakannya. Tidak ada orang yang biasa meninggal kan. Itu sesuatu yang pasti luar biasa. Dan karenanya catatan-catatan, goresan-goresan tulisan yang menangkap suasana-suasana puitik saat mengingat kematian adalah kata-kata yang indah dalam untuk kita renungkan. Terima kasih Mas Sony, semoga bahagia di alam sana. Kami merasakan inspirasi yang Mas Sony sampaikan, titipkan jejak dalam puisi-puisinya yang sampai saat ini masih saya nikmati. Semoga ini menjadi amal jariah. Terima kasih. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.